Dan untuk membahas bagaimana mitigasi bencana dengan pendidikan bencana dimasukkan dalam kurikulum, langsung saja kita akan membahasnya bersama pengamat pendidikan Bapak Indra Harismaji. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak. Apa kabar? Dan juga ada Direktur Pengurangan Risiko Bencana BNPB, Bapak Raditya Jati. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Selamat pagi, baik. Apa kabar? Terima kasih sudah hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Nih kalau kita lihat juga sudah ada properti ya, props ini. Ada kurikulum pendidikan tangguh bencana, kemudian juga ada apa namanya? Yuk kita belajar. Yuk belajar sekolah aman. Nah, ini menarik. Kita akan mengulasnya pemirsa. Jadi mau tanya dulu ke Pak Raditya Dika. Ini sebenarnya Pak nanti konkretnya akan seperti apa sih? Apakah memang ada pembelajaran yang berkelanjutan? Ataukah hanya beberapa sesi saja? Nantinya bagaimana? Baik, mungkin saya sedikit cerita awal mulanya mengapa Satuan Pendidikan Aman Bencana ini ada di Indonesia. Jadi kampanye ini dilakukan oleh Badan PBB yang bergerak di bidang pengurangan risiko bencana, UNSDR, tahun 2010 dengan adanya program 1 Million Safe School. 2012 kami di BNPB mengumpulkan beberapa unsur terkait termasuk Kemendikbud dan kemudian NGO yang bergerak di bidang pendidikan dan anak. Dan ada peraturan kepala BNPB terkait dengan bagaimana sekolah madrasah aman bencana itu harus dilakukan secara langsung kepada anak didik kita. Sudah dimulai ya Pak pelaksanaan PR 2012. Jadi sejak tahun 2012 sampai sekarang ada sekitar 25.000 sekolah yang sudah mulai dikenalkan program pendidikan aman bencana. Untuk pemilihan 25.000 sekolahnya ini sendiri, ini seperti apa kriteria untuk adanya program ini, Pak? Jadi pertama kita mulai dari apa sih sebenarnya yang diperlukan untuk anak-anak memahami bencana itu. Ada 3 pilar yang cukup penting. Yang pertama adalah terkait dengan fasilitas sekolah itu sendiri. Fasilitas sekolah itu bisa terkait dengan strukturnya, bisa terkait dengan properti yang ada di sekolah. Kemudian yang pilar kedua adalah terkait bagaimana sebenarnya pengelolaan bencana itu ada di sekolah itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kesiapan sekolah kalau terjadi bencana, apa yang harus dilakukan, contingency plan-nya seperti apa. Pilar ketiga itu terkait dengan bagaimana mainstreaming atau integrated dengan kurikulum yang ada. Jadi apakah itu terpaut dalam muatan lokal ataupun kegiatan ekstrakurikuler ataupun kepramukaan dan sebagainya. Jadi kalau sekarang udah gimana tuh Pak? Masuk ke kurikulum pembelajaran? Ya, semua itu sudah berjalan, tapi belum, tantangannya kan besar Pak. Mbak, jadi kalau kita lihat sekolah di Indonesia, mungkin nanti data di Kemendikbud ada sekitar 400.000 lebih itu, dan mungkin belum yang termasuk swasta dan sebagainya. Dan 75% berada di kawasan yang berisiko tinggi. Artinya berarti mungkin ya sekitar 300 atau 250.000 lebih itu membutuhkan informasi terkait dengan pendidikan aman bencana. Tantangannya apa Pak? Tadi kan Bapak sempat menyebutkan bahwa ini banyak tantangannya. Tantangannya apa yang paling besar ini? Ya, pertama tantangannya adalah bagaimana mengenalkan program pendidikan aman bencana dan mulai disadarkan menjadi kebiasaan. Siap menghadapi selamat atau siap untuk selamat atau itu dari kapan jadinya Pak rencananya? Jadi, SD, SMP harus mulai dari kecil, TK bahkan perlu. Jadi dengan contoh ini yang Mbak Ria pegang, contoh itu kan bisa dimainkan oleh anak-anak. Tapi puzzle ya, berupa puzzle. Tapi adik-adik TK ini udah bisa memahaminya. Bagaimana nih Mas Indra? Ini idealnya gimana sih Mas? Apakah memang anak-anak dari TK itu sudah bisa memahami dan apakah mereka tuh tidak nanti malah menjadi takut ya? Seperti apa polanya yang biar pas? Justru yang pertama kan mereka harus sadar kalau kita itu hidupnya di yang disebut dengan cincin api kan, ring of fire kan, artinya memang di negara kita itu memang yang namanya bencana alam itu mudah sekali terjadi karena memang geografinya letaknya di situ kan gitu. Jadi ya dari anak sekecil mungkin pun udah harus dibiasakan menghadapi bencana-bencana tersebut. Nah itu yang saya justru melihat selama ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah di luar negeri, itu kita ada kurang yang namanya drilling. Kalau di luar negeri itu selalu ada sekian bulan itu ada fire drill, kan gitu. Jadi tiba-tiba aja lonceng sekolah itu bunyi, anak tuh harus ngapain. Itu yang dilatih adalah yang disebut dengan memori otot, jadi muscle memory. Jadi begitu ada bencana nggak panik, tapi udah tahu terus ngapain, harus ngapain. Jadi metodenya yang baik itu simulasi Mas kalau buat anak. Harus ada simulasi, harus apalagi di daerah tempat kita yang rawan bencana ini, simulasi itu harus sering dilakukan, ya kan? Sehingga sudah
setiap kali kejadian itu nggak panik kan, kita harus tahu semuanya. Misalnya kalau gempa itu bersembunyi di bawah meja, itu udah langsung nggak terus larian bingung malah nabrak ini, ya itu harus dibiasakan. Tapi secara psikologis apakah anak itu udah siap? Karena banyak juga fire drill yang dilakukan di perkantoran, tapi bahkan orang dewasa aja menganggap aduh remeh lah, nggak usah ikutan. Males. Apalagi anak juga mungkin rasa aduh ini apaan sih, mereka lebih mending main-main atau gimana. Nanti kita akan mengulasnya lebih lanjut ya Sar. Jadi tahan dulu bapak-bapak jawabannya, jangan kemana-mana pemirsa. Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali. Ya pemirsa, kita masih membahas pentingnya pendidikan mitigasi bencana di kurikulum sekolah. Dan langsung saja di Mas Indra, tadi kan kita sudah membahas sedikit nih bagaimana anak-anak ini harus dilatih simulasi sedari dini. Tapi apakah efektif? Karena orang dewasa saja sudah paham betul ancaman yang mereka hadapi, masih menganggap remeh. Atau mungkin karena itu baru fire drill kali ya. Iya, tapi kan apapun drill kan harusnya sebenarnya penting juga. Kalau ada fire kita harus gimana? Kan beberapa kali juga terjadi kebakaran. Tantangan manusia hidup itu memang ada yang disebut dengan sense complacency, artinya gini-gini aja udah oke kok, nggak ada masalah kok gitu. Kita nggak pernah tahu bahaya itu bisa datang kapan saja, kan lebih baik siap daripada tidak siap kan gitu. Jadi kalau mengatakannya kita nggak pernah ada gempa kok di sini, jadi buat apa sih ada latihan menghadapi gempa? Kita nggak pernah tahu kan begitu. Tahu-tahu saja bisa terjadi. Jadi memang perlu kita yang dewasa ini, sistem pendidikan Indonesia ini khususnya tantangan besarnya sekarang pendidikan itu kan di bawah pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerahnya mau nggak menggerakkan ini? Kalau Kemdikbud itu nggak punya kekuatan sekarang untuk menggerakkan sekolah kan gitu. Malah yang punya itu pemerintah daerah dan Kemenak. Tapi awareness mereka dari pemerintah daerah sendiri apakah sudah baik menurut Mas Indra sendiri atau masih perlu ditingkatkan? Nah, itu yang saya rasa menjadi tantangan besar kita karena dari sisi tata kelola yang sehari-hari saja pemerintah daerah ini masih belum saya katakan belum maksimal lah dalam mengoperasikan pendidikan karena mungkin ya kompetensinya masih belum ke sana, belum paham ini, apalagi hal-hal yang sangat spesifik seperti ini. Jadi acara kita hari ini adalah satu hal yang baik untuk meningkatkan awareness bagi semua ya, khususnya pemerintah daerah, juga sekolah-sekolah swasta kan gitu untuk ikut. Kita kembali ke Pak Raditya Djati lagi nih, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan akan seperti apa kurikulumnya di beberapa sekolah gitu. Rencananya pasti akan jauh lebih banyak. Tapi apa sih sebenarnya yang paling harus diketahui terlebih dahulu untuk masyarakat? Apa yang paling penting dimasukkan ke kurikulum itu? Baik, pertama karena tadi sudah disebutkan 3 pilar, kemudian yang pertama adalah bagaimana memahami risiko itu sendiri. Kita tahu bahwa Indonesia ini tadi disampaikan Pak Indra bahwa berada di cincin api dan banyak yang masih belum tahu. Masih banyak sekali yang belum tahu, dan sekarang dengan BNPB kami mempunyai portal dan yang bisa diakses oleh masyarakat. Apa tuh Pak? Portalnya apa? Inaris, disebut dengan Inaris. Disitulah ya, dengan era digitalisasi dan revolusi industri 4.0 harapannya nanti ke depan aksesibilitas terhadap informasi, terhadap ancaman itu bisa diakses langsung oleh masyarakat. Setelah mereka paham di mana mereka berada, berarti apa yang harus dilakukan? Seperti ini ya Pak ya? Betul. Jadi ini bisa dicek sekolah, jadi nanti kemudian rumah. Nanti bisa kelihatan misalnya daerah mana kita klik sebelah kanan, terus langsung dikaitkan dengan berapa sekolah yang ada di situ, misalnya, terus langsung muncul, nanti akan muncul kira-kira, misalnya kita klik dulu di atas daerahnya mana, nanti akan kita kelihatan, mungkin kita gempa bumi misalnya, nanti terus kita klik, ya, terus kita klik bahayanya, klik yang sini, bahaya, ya, terus kita apply misalnya gitu, nanti akan kelihatan gempa itu ada di mana saja sementara ini masih dalam proses yang mungkin. Jadi kita bisa cek nanti bisa cek, nanti bisa kelihatan lokasinya di mana, Anda berada di mana, dan dengan ini langsung connect dengan data Dapodik. Jadi nanti kalau kita bisa tahu sekolah itu berada di mana saja yang berada di kawasan yang berisiko tinggi. Disitulah mereka langsung klik tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan. Jadi dan ketahuan berapa sekolah yang bisa di-overlay dengan peta ini. Jadi dengan data Dapodik, dengan BNPB dan dengan 12 kementerian lembaga kita bisa terkoneksi dengan platform. Harapannya informasi ini bisa diakses langsung oleh masyarakat. Bahkan kita sekarang sudah menyediakan yang sifatnya personal. Orang bisa tahu posisi saya di mana, apa yang harus saya lakukan kalau terjadi sebelum banjir, saat banjir, pasca banjir. Dan inilah yang ke depan harapannya ini bisa mulai dikenalkan. Dan